Jenis-jenis kejahatan berbahasa oleh Sonia Mega Arista dari Universitas Negeri Yogyakarta 18211144014 atau NIM di UNG 14 12 42 0187. Pertama adalah hasutan. Hasutan adalah tindakan seperti pidato yang dianggap dapat menyebabkan kerusuhan. Bentuk pidato tersebut dapat berbentuk dalam tulisan maupun oral yang direkam. Hasutan dapat juga berupa mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Dalam bahasa sehari-hari biasanya kita menggunakan kata-kata mengompori, dan contoh dari mengompori seseorang, saya mengambil contoh dari YouTube channel Jeffree Star. Di sana seseorang di kolom komentar yang dapat dilihat oleh masyarakat umum membuat hasutan agar target dibenci atau menyebabkan kerusuhan seperti if you come here for the main comments or NT, you'll be disappointed. Jadi ini hasutan seperti meminta orang lain untuk menghasut, mengompori agar diperbanyaknya hate comment atau ujaran-ujaran kebencian terhadap Jeffree Star. Selanjutnya adalah konspirasi atau teori persekongkolan. Adalah teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari suatu atau serangkaian peristiwa, pada umumnya peristiwa politik, sosial, atau sejarah, adalah suatu rahasia dan seringkali memperdaya atau direncanakan secara diam-diam oleh sekelompok rahasia, sebuah organisasi rahasia atau kumpulan orang-orang yang berkuasa atau berpengaruh. Contohnya adalah konspirasi teori COVID-19. Di sini adanya kesengajaan menyebarkan virus COVID-19 ke masyarakat. Konspirasi ini cukup banyak ditemukan di masyarakat saat COVID-19 menyebar. Di sana dikatakan bahwa pemerintah atau seseorang yang memiliki kekuatan di atas masyarakat, mereka menyebarkan COVID-19 dengan sengaja. Selanjutnya berupa kejahatan yang sering kita temukan di berbagai media platform, social media platform, yaitu ujaran kebencian. Kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan cara menyiarkan pendapat untuk memprovokasi orang lain agar membenci sesuatu atau seseorang yang menjadi target. Contoh di bawah ini juga dari comment section YouTube channel Jeffree Star atau bagian comment section Jeffree Star, di mana seorang penonton menyiarkan pendapatnya yang mengatakan bahwa Jeffree Star seorang hipokrit atau munafik yang takut dikritik tetapi tidak bermasalah menjadi seseorang yang tidak baik atau sampah. Dan orang tersebut lanjutkan dengan mengomentari bahwa channelnya sudah mulai sepi, dan orang tersebut mengucapkan baguslah bersyukur karena channel tersebut mulai sepi. Ancaman menyatakan maksud, niat, rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Contoh yang saya ambil berupa pesan yang dikirim oleh seseorang di media sosial. Di sini orang tersebut berharap target dibunuh di pinggir jalan, dan begitu juga pihak kepolisian lain. Pesan tersebut dikirim akibat berbagai macam kasus penembakan berbasis rasisme yang dilakukan kepolisian Amerika terhadap penduduk Afrika Amerika atau African American. Selanjutnya adalah ancaman melalui WhatsApp. Di pesan tersebut target diancam dengan seks videonya atau video intim oleh seseorang. Kasus ini cukup banyak ditemui, dan kasus yang cukup besar dengan pengancaman yang seperti ini adalah kasus artis Gohara yang masih baru-baru ini.
Gohara merupakan artis dari Korea dan diancam oleh mantannya. Berita bohong atau hoax merupakan kabar, informasi, atau berita palsu atau benar-benar berita yang berisi kebohongan. Motif hoax ini adalah membuat orang lain lebih sulit membedakan informasi yang benar dan informasi yang salah, serta membuat mereka percaya kepada berita yang palsu daripada berita yang sebenarnya. Dan jenis informasi palsu ini termasuk berita palsu, rumor, dan jenis-jenis tipuan palsu. Di sini saya mengambil contoh sebuah news headline, sebuah surat kabar atau website. Ini mengatakan bahwa suntikan vaksin di Cina malah membuat seseorang positif corona. Jadi ini menyebabkan ketidakpercayaan atau kekhawatiran bahwa vaksin hanya akan memperburuk situasi di pandemi ini. Selanjutnya adalah fitnah. Fitnah atau defamasi merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas atau fakta palsu yang dapat mempengaruhi kehormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Contoh fitnah yang dilakukan dan disiarkan ke platform internet seperti di YouTube adalah, saya ambil contohnya dari Nikocado Avocado yang memfitnah Stephanie Su dengan berkata bahwa Stephanie Su telah membatalkan kolaborasinya dengan niat buruk. Nikocado Avocado mengatakan Stephanie Su beralasan bahwa dia kelelahan karena tidak bisa tidur di malam sebelum hari yang mereka janjikan, lalu memfitnah bahwa Stephanie Su sebenarnya adalah orang yang bermuka dua. Oleh karena itu dia beralasan bahwa dia tidak bisa tidur di malam kolaborasi mereka, padahal Stephanie Su mengatakan yang sebenarnya. Pencemaran nama baik. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya agar diketahui oleh umum. Di sini seorang penonton, Ellen DeGeneres, mengatakan bahwa dia merasa sangat jijik dengan tingkah Ellen saat bersama Sofia. Ellen itu sudah menikah, tetapi dia tertarik dengan Sofia dan kamu bisa melihatnya saat dia bersama dengan Sofia. Ellen selalu membuat Sofia berada di situasi yang membuat Sofia mengakui hal-hal yang personal atau intim saat mereka bermain sebuah game di talk show Ellen, dan selalu menyuruh Sofia atau melihat Sofia dengan pandangan yang sangat kotor. Penghinaan, ungkapan atau pernyataan yang tidak sopan atau mencemooh, merendahkan orang lain, dan biasanya dengan menyebarkan atau mencemari nama baik orang lain. Penghinaan banyak sekali terjadi di media sosial, apalagi di platform atau media sosial influencers, selebritas, dan orang-orang terkenal. Penghinaan tersebut terkadang berbentuk cemooh tentang kebodohan seseorang atau sesuatu yang menurut viewers konyol. Contohnya adalah saat Kendall Jenner tidak bisa mencontohkan saat swatch atau kayak memberi contoh eyeshadow dengan baik, padahal dia memiliki brand makeup. Selanjutnya adalah penyuapan, tindakan memberikan uang, barang, atau segala benda bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi. Contoh kasus penyuapan adalah antara Direktur PT IEK Ekspor Indonesia Raman Panecker
Raja Mohanan Nair kepada Subdirektorat Handang Soekarno. Kesaksian palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain daripada keadaan yang sebenarnya dengan sengaja. Contohnya berupa di kasus Jodi Arias yang membunuh pasangannya sendiri, Travis Alexander, dengan berkata bahwa dia diserang oleh seseorang yang tidak dikenal dan mereka membunuh Travis. Dan juga ada contoh lain, yaitu kasus di mana seorang saksi mata berbohong mengatakan bahwa ia melihat tetangganya menyiksa seorang anak kecil padahal tetangganya sedang bermain dengan anaknya. Selanjutnya adalah penistaan. Perbuatan menghina, merendahkan, atau menganggap sesuatu tercela. Contoh, lagu Apalotega oleh Dajjal Band di dalamnya menghina nyaris semua agama di Indonesia. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.